Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi pada mata pelajaran teknik kendaraan ringan untuk kompetensi pembelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Selamat pagi semuanya, selamat menjalankan belajar dari rumah. Saya tahu kalian sudah mulai menginginkan belajar tatap muka, tetapi tetap semangat karena pemerintah belum mengizinkan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi untuk sekarang kita masih menjalankan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya bisa diangkat penyakit pandemi virus corona sehingga kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dan semoga kalian menjadi generasi yang kuat dan hebat meskipun kalian belajar dari rumah dalam menghadapi dinamika perubahan dunia dengan tatanan baru. Oke, semuanya, hari ini Bapak akan melanjutkan materi mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga untuk kompetensi dasar mendiagnosis sistem kopling. Jadi untuk mata pelajaran sistem pemindah tenaga ini pemeliharaan sasis dan sistem pemindah tenaga akan dimulai untuk mata pelajaran dan kompetensi dasar mendiagnosis sistem kopling atau unit kopling. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita simak video apersepsi yang akan Bapak tampilkan. Silahkan kalian simak bersama-sama dari rumah sehingga kalian memahami apa yang disebut kopling dan cara kerjanya pada kendaraan. Marilah kita simak pada video. Pengoperasian kendaraan, hal yang sering dilakukan adalah melakukan perpindahan gigi kecepatan untuk menyesuaikan kondisi medan. Untuk melakukan perpindahan kecepatan, pengemudi diharuskan menekan pedal kopling agar dapat melakukan perpindahan gigi dengan mudah. Apa yang sebenarnya terjadi pada mekanisme mesin? Saat mesin berputar, putaran mesin akan diteruskan ke pengguna melalui transmisi. Saat terjadi putaran, perpindahan gigi tidak akan mudah dilakukan, sehingga diperlukan komponen yang mampu memutus putaran mesin yang ada di transmisi. Komponen tersebut adalah kopling. Kopling bertugas memutus aliran putaran mesin dari mesin ke transmisi. Karena komponen kopling bekerja terus-menerus dan adanya gesekan-gesekan, maka diperlukan perawatan pada unit kopling ini. Bagaimana cara kerja kopling dan cara merawatnya? Simak pemaparan materi pada multimedia interaktif ini. Oke, itulah video apersepsi tentang bagaimana cara kerja dari sistem kopling yang bisa menghubung dan memutuskan putaran yang dihasilkan oleh engine untuk ditransferkan ke transmisi sehingga perpindahan putaran yang dihasilkan oleh engine ke transmisi menjadi lebih halus dan bisa menghasilkan perpindahan tenaga yang sempurna. Maka dari itu, unit kopling ini atau sistem kopling ini sangatlah berperan penting dalam mentransferkan tenaga dari mesin atau engine ke unit sistem pemindah tenaga lainnya, di mana kopling ini merupakan komponen pertama atau sistem pertama di sistem pemindah tenaga yang
menghantarkan atau memindahkan tenaga dari mesin ke komponen-komponen sistem pemindah tenaga pada kendaraan. Langsung saja, Autotext, marilah kita masuk ke dalam materi tentang pemeriksaan atau mendiagnosis sistem kopling. Untuk itu, Bapak akan mulai dari pengantar. Jadi, sistem pemindah tenaga atau yang disebut dengan powertrain ini adalah sejumlah mekanisme pemindahan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda kendaraan. Bagian pemindah tenaga terdiri dari kopling, transmisi, poros propeller, gardan, dan poros roda. Bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada gambar dan keterangan di bawah ini. Jadi mulai dari yang pertama, itu adalah kopling, berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perakitan roda gigi. Nah, untuk hari ini Bapak akan membatasi materi ini di kompetensi dasar kopling atau sistem kopling. Maka dari itu, marilah kita masuk ke dalam pemeriksaan dan pembongkaran kopling. Jadi, anak-anak Bapak di sini di kelas 12 ini kalian memang diajarkan tentang bagaimana cara mendiagnosis pada sistem, sehingga anak-anak Bapak diharapkan ketika sudah selesai di kelas 12 ini kalian mampu untuk mengidentifikasi jenis kerusakan yang terdapat pada kendaraan. Salah satunya adalah unit kopling. Nah, tentunya ketika kalian ingin mendiagnosis kerusakan, sebelumnya kalian harus memeriksa terlebih dahulu kopling itu bekerja dengan baik atau tidak pada kendaraan. Maka dari itu, mekanik itu harus mampu mengendarai kendaraan. Jadi si mekanik harus merasakan apakah kopling ini bermasalah atau tidak sebelum membongkar. Jadi jangan sampai kalian belum merasakan, hanya mendapatkan keluhan dari si pengguna kendaraan, tetapi kalian sudah langsung membongkar unit kopling ini. Nah, inilah langkah yang kurang tepat, karena bisa jadi langkah kalian yang kalian ambil untuk membongkar unit kopling itu adalah langkah yang salah. Nah, dari itu untuk mendiagnosisnya kerusakan pada kopling itu kalian harus mencoba terlebih dahulu kendaraan itu sebelum dibongkar, sehingga kopling itu kalian bisa rasakan ini komponen yang rusak itu pada bagian apa, apakah perlu dibongkar ataukah hanya perlu penyetelan saja. Tapi kalau kalian sudah mencoba dan kalian menemukan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penyetelan, maka dari itu pembongkaran harus dilakukan. Sebelum pembongkaran, tempatkan kendaraan pada tempat yang aman dan datar, sehingga kendaraan itu tidak mengalami kecelakaan pada saat pembongkaran. Selanjutnya, lepas penutup kopling, rumah kopling, yaitu yang berhubungan dengan transmisi, dengan mengendorkan baut-baut yang ada pada penutup kopling. Nah, selanjutnya usahakan hati-hati dalam membuka penutup kopling ini apabila transmisi sudah terlepas ya. Jangan sampai pelat kopling jatuh dan membentur lantai atau benda lainnya dengan keras, karena penutup kopling ini atau rumah kopling ini cukup berat apabila ketika menimpa atau membentur lantai atau benda lainnya, jangan sampai menimbulkan kecelakaan kerja. Setelah terlepas, tempatkan unit kopling di tempat yang aman. Jangan sampai kalian tempatkan pada lantai. Sebelumnya kalian harus menyiapkan rak penempatan dari unit kopling atau unit komponen yang kalian bongkar. Untuk itu, marilah kita simak video lengkapnya tentang pembongkaran kopling. Pembongkaran kopling. Lepas penutup kopling dengan mengendorkan baut-baut yang ada pada penutup kopling. Usahakan hati-hati dalam membuka penutup kopling.
Jangan sampai plat kopling jatuh dan membentur dengan keras. Setelah terlepas, tempatkan unit kopling di tempat yang aman. Oke, itulah tadi cara pembongkaran dan pelepasan dari clutch house ya, atau penutup atau rumah kopling ya. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pada pemeriksaan atau mendiagnosis unit kopling. Yang kedua, setelah pembongkaran unit rumah kopling itu kalian diagnosis dari flywheel atau yang disebut dengan roda gendeng, biasanya pada bengkel-bengkel. Nah, di sini namanya adalah flywheel. Pemeriksaan keolengan flywheel atau roda gaya dengan menggunakan dial indikator. Tentunya anak-anak Bapak di sini sudah pernah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti kalian kesulitan dalam menggunakan dial indikator. Pada itu nanti pada saat pembelajaran tatap muka praktek yang mudah-mudahan sudah bisa segera dimulai, nanti Bapak akan mencoba untuk menguji kalian atau mengukur tingkat kemampuan kalian dalam menggunakan alat ukur, atau merefresh lagi mengingatkan kalian dalam penggunaan alat ukur, salah satunya dial indikator. Nah, tempatkan dial indikator sedemikian rupa, arahkan bidang sentuh dial indikator pada permukaan flywheel dan atur posisi 0 di dial indikator sehingga kalian dapat menggunakannya. Jadi harus disetting pada posisi 0 terlebih dahulu sebelum kalian mengukur. Putar poros engkol 360 derajat dan baca simpangan dial indikator. Keolengan maksimum flywheel itu adalah 0,8 mm. Jadi apabila keolengannya hasil ukur itu melebihi dari 0,8 mm, berarti flywheel ini sudah mengalami keolengan sehingga pada saat digunakan nanti kerataan dari permukaan flywheel ini sudah tidak dapat lagi menyentuh pada bagian permukaan plat kopling sehingga menyebabkan kopling itu tidak dapat meneruskan putaran secara lembut. Maka dari itu ini adalah diagnosis yang pertama yang terjadi kerusakan pada flywheel. Terus selanjutnya memeriksa bantalan pilot. Di dalam flywheel itu ada bantalan pilot yang berhubungan dengan poros input transmisi. Apabila bantalan pilot ini mengalami kerusakan, maka dari itu putaran mesin ke transmisi akan mengalami kendala, sehingga bantalan pilot ini perlu diperiksa, perlu didiagnosis apakah terjadi kerusakan atau tidak. Nah, cara memeriksanya adalah putar bantalan dengan tangan atau jari sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, lakukan penggantian bantalan pilot. Bantalan pilot dilumasi secara permanen dan tidak memerlukan pelumasan kembali. Jadi cukup kalian masukkan gemuk ke dalam bantalan pilot sehingga itu akan menjadi pelumasan permanen, tidak menjadi pelunasan seperti pada komponen di mesin. Marilah kita cek videonya untuk pemeriksaan mendiagnosis kerusakan pada bantalan pilot kopling. Memeriksa bantalan pilot. Putar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, lakukan penggantian pada bantalan pilot. Bantalan pilot dilumasi secara permanen dan tidak memerlukan pelumasan kembali. Nah, itulah video tentang cara pemeriksaan mendiagnosis kerusakan pada bantalan pilot di komponen flywheel. Oke, kita lanjutkan autotext. Marilah kita periksa atau diagnosis kerusakan pada bekas diafragma. Ini adalah
pegas diafragma yang digunakan pada kopling kering di kendaraan roda 4, di mana roda 4 ini menggunakan jenis pegas pada kopling yaitu pegas diafragma. Nah, untuk pemeriksaan pegas diafragma ini itu kalian cukup menggunakan vernier caliper atau yang disebut dengan jangka sorong. Dengan menggunakan jangka sorong, ukur kedalaman keausan pegas diafragma dengan memposisikan pengukur pada jangka sorong dengan pengukuran kedalaman jangka sorong pada bagian pegas diafragma yang halus. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Jadi yang diukur adalah keausan pada ujung-ujung pegas diafragma ini, sehingga ujung-ujung ini tidak mengalami keausan yang menyebabkan melemahnya daya dorong dari pegas diafragma. Marilah kita simak video lengkapnya mengenai pemeriksaan diagnosis kerusakan pada pegas diafragma. Memeriksa keausan pegas diafragma. Dengan menggunakan jangka sorong, ukur kedalaman keausan pegas diafragma. Posisikan pengukur kedalaman jangka sorong pada bagian pegas diafragma yang aus. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman maksimal adalah 0,6 mm dan lebar maksimal adalah 5,0 mm. Oke, itulah cara memeriksa mendiagnosis kerusakan pada pegas diafragma, dan tentunya kalian perhatikan di situ ada hasil pengukuran maksimum dan minimum. Maka dari itu, berapakah kedalaman maksimum pada pegas diafragma dan lebar maksimum dari pegas diafragma? Tolong kalian jawab untuk pertanyaan yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan bantalan pembebas pada kopling. Sehingga di sini kita dapat mendiagnosis kerusakan pada bantalan pembebas, di mana caranya adalah putar bantalan pembebas dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Jika bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas. Jadi kalian menemukan kerusakan dari cara mendiagnosis bantalan pembebas ini. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita cek videonya dan simak videonya dengan baik. Pemeriksaan bantalan pembebas. Putar bantalan pembebas dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas. Oke, itulah video tentang cara mendiagnosis kerusakan pada bantalan pembebas. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang harus kalian jawab dari video ini adalah, apakah fungsi dari bantalan pembebas ini pada sistem kopling manual? Itu adalah pertanyaan kedua. Untuk selanjutnya, marilah kita masuk ke dalam cara mendiagnosis garpu pembebas atau release valve. Nah, ini adalah release valve. Kalau yang tadi itu biasa disebut juga adalah release bearing atau bantalan pembebas. Nah, ini selanjutnya yang berhubungan dengan release bearing atau bantalan pembebas adalah garpu pembebas yang disebut dengan release valve. Ini adalah cara mendiagnosis release valve atau garpu pembebas, yaitu lakukan pemeriksaan pendiagnosisan garpu pembebas dengan pemeriksaan visual. Jadi cukup dipandang, terus kalian cek pada bagian yang bersentuhan dengan release bearing, apakah terjadi keausan atau tidak, apakah sudah terjadi kekocakan atau tidak pada bagian-bagian yang bersentuhan dengan pegasnya. Terus periksa garpu pembebas dari kemungkinan retak dan aus. Jadi jangan sampai pada bagian-bagian ini mengalami keretakan, karena di sini berfungsi untuk
menekan pada bagian release bearing, sehingga release bearing menekan pada bagian diafragma spring atau pegas diafragma. Bila terjadi keretakan dan keausan, lakukan penggantian garpu pembebas karena akan menimbulkan kerusakan pada komponen lain apabila ketika kita sedang menggunakan kopling, kendaraan sedang melaju, ternyata terjadi patah pada garpu pembebas ini, sehingga kondisi mesin sedang berputar dan patahan ini akan merusak komponen pada unit kopling. Marilah kita cek video tentang diagnosis garpu pembebas pada kopling manual. Memeriksa garpu pembebas. Lakukan pemeriksaan garpu pembebas dengan pemeriksaan visual. Periksa garpu pembebas dari kemungkinan retak dan aus. Bila terjadi keretakan dan keausan, lakukan penggantian garpu pembebas. Oke, itulah cara mendiagnosis dari garpu pembebas. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan materi ini tentang mendiagnosis komponen-komponen kopling dengan pemeriksaan kerataan plat penekan. Nah, ini adalah plat penekan atau pressure plate pada mekanisme kopling. Nah, pressure plate ini perlu didiagnosis atau perlu diperiksa kerusakannya, sehingga anak-anak Bapak mampu menentukan apakah plat kopling ini masih layak digunakan atau tidak, sehingga anak-anak Bapak tidak salah dalam menentukan tingkat kerusakan dari sistem kopling apabila ada keluhan dari konsumen. Yang pertama, periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan filler gig. Jadi dikombinasikan menggunakan mistar baja dan filler gig sebagai pengukur celah yang terjadi pada antara mistar baja dengan plat penekan. Tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan dan siapkan bilah filler gig pada celah yang ada. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan yaitu 0,5. Apabila terjadi celah yang diakibatkan dari keausan pada plat penekan ini melebihi 0,5 cm, maka indikasinya plat penekan ini sudah mengalami keausan dan keobelengan pada bagian permukaan plat penekan. Untuk itu, marilah kita simak video mendiagnosis plat penekan atau pressure plate pada sistem kopling manual. Pemeriksaan kerataan plat penekan. Periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan filler gauge. Tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan. Sisipkan bilah filler gauge pada celah yang ada. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan yaitu 0,5 mm. Oke, itulah pemeriksaan dan pendiagnosisan plat penekan pada mekanisme kopling manual. Nah, untuk itu pertanyaan ketiga yang akan Bapak lantarkan kepada kalian pada video ini adalah, apabila terjadi ketidakrataan pada plat penekan yang kalian periksa atau kalian diagnosis kerusakannya, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, dan apa tindakan atau
yang harus kalian berikan kepada plat penekan ini sehingga kopling bisa bekerja dengan baik sesuai dengan standarnya, yaitu menekan pada bagian kampas kopling. Itu adalah pertanyaan ketiga yang harus kalian jawab. Oke, selanjutnya yang terakhir anak-anak papa, yaitu mendiagnosis plat kopling dari keausan dan kerusakan, di mana plat kopling ini yang menentukan gaya gesek dari flywheel dengan plat penekan, yaitu plat kopling ini berada di antara flywheel dan plat penekan. Jadi plat kopling ini memang menentukan gaya gesek yang terjadi pada kedua sisi mekanisme kopling, sehingga plat kopling ini harus benar-benar dapat menghubung dan memutus putaran dari mesin ke transmisi atau ke komponen sistem penggerak lainnya. Maka dari itu, yang terakhir pada video pembelajaran hari ini kita membahas tentang mendiagnosis plat kopling dari keausan dan kerusakan. Yang pertama, periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong pada bagian kampas atau sepatu kopling, sehingga paku keling yang mengikat kampas dengan displet pada plat kopling ini tidak mengalami keausan atau tidak mengganggu dari kinerja kampas kopling, sehingga diukur ketebalan dari kampas kopling yang berhubungan dengan plat kopling. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku, kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum paku keling adalah 0,03 mm. Jika kurang dari itu, lakukan penggantian plat kopling karena beresiko pressure plate atau flywheel itu dapat bergesekan langsung dengan paku keling. Periksa juga plat kopling pada kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian, terutama pada displetnya. Jadi ini adalah kampasnya, yang di tengah-tengah ini adalah flat disknya atau displetnya, sehingga pada bagian sisi kiri dan sisi kanan, sisi atas dan sisi bawahnya itu dari kampas kopling ini itu dilapisi dengan kampas yang terbuat dari serat-serat karbon atau serat-serat asbes yang digunakan sebagai bahan dasar dari kampas ini. Untuk mendiagnosisnya, marilah kita lihat videonya bersama-sama untuk pemeriksaan plat kopling. Pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan. Periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum paku keling adalah 0,3 mm. Jika lebih dari itu, lakukan penggantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian. Oke, anak-anak, itulah cara mendiagnosis keausan dan kerusakan pada
plat kopling. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari 5 pertanyaan yang akan Bapak berikan pada video ini, yaitu pertanyaan keempat, jelaskan cara kerja dari sistem mekanisme kopling sehingga kopling ini dapat menghantarkan atau memindahkan putaran dari mesin ke transmisi. Itu adalah pertanyaan keempat. Dan untuk pertanyaan terakhir yang kelima, yaitu adalah sebutkan jenis-jenis kopling, terutama kopling gesek. Sebutkan jenis-jenisnya dan nama-nama komponen yang kalian ketahui, serta jelaskan fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada kopling. Itu adalah pertanyaan kelima yang terakhir. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada video ini, kalian kerjakan pada buku tulis, lalu kalian foto dalam format JPEG. Setelah kalian dapatkan tugas kalian dan selesaikan tugas kalian pada format JPEG, kalian convert ke format PDF, lalu upload pada bagian wadah tugas yang nanti akan Bapak sediakan pada laman PJJ pembelajaran hari ini. Inilah materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan tentang mendiagnosis komponen-komponen dari mekanisme kopling gesek, sehingga anak-anak Bapak bisa mendiagnosis kerusakan pada komponen-komponen kopling. Dan setelah itu jangan lupa, apabila kalian menemukan kerusakan, rekomendasikan untuk diganti. Apabila masih digunakan, kalian perbaiki. Namun apabila sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali komponen yang ada setelah diperiksa, rekomendasikanlah komponen itu untuk diganti. Lalu jangan lupa dirakit kembali ke posisi semula komponen-komponen itu, sehingga kalian bisa mengembalikan komponennya berfungsi secara sempurna, yaitu memutus dan menghubungkan putaran tenaga dari mesin ke transmisi atau sistem pemindah tenaga lainnya. Lalu lakukan pengujian dari hasil perawatan, dari hasil pendiagnosisan, dari hasil dari sistem kopling ini, sehingga kopling ini tidak mengalami slip pada saat digunakan di kendaraan. Ciri-cirinya kopling slip adalah apabila kalian hidupkan mesin, terus kalian injak pedal kopling, dan bersamaan dengan itu kalian buka gas, pedal gas kalian injak, bersamaan dengan pedal rem kalian injak, lalu lepas pedal kopling. Apabila mesin tetap hidup, tetap menyala ya beberapa saat sebelum mati, ketika digas dan direm pedal kopling dilepas, itu ciri-cirinya kopling aus. Namun apabila waktu itu pun ketika pedal kopling dilepas, pedal gas dan pedal rem diinjak, mesin langsung mati tanpa ada terjadinya slip pada saat dilepas pedal kopling dan pedal gas dan rem diinjak, mesin langsung mati, maka itu ciri-cirinya kopling dalam kondisi baik, menghubungkan putaran tanpa terjadinya slip. Itu adalah cara mendiagnosis kopling masih baik atau sudah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau penggantian komponen. Oke, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Apabila ada hal-hal yang kurang tepat, kurang pas, mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap jaga imunitas, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker, cuci tangan pada air mengalir dengan menggunakan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.